di video saya tidak akan membahas tentang energi orang-orang yang narsis. Kita tidak akan fokus kepada merekanya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Itu sudah menjadi pilihan mereka, keputusan mereka menjalani hidup yang demikian, sehingga menerima konsekuensi dan timbal balik yang mereka akan tuai sendiri nanti. Jadi, saya akan fokus pada pembahasan mungkin kamu yang merasa menjadi korban sekarang. Pertama, lepaskan dulu prinsip kamu adalah korban. Kamu adalah berdaya. Kamu sekarang bisa membuat diri kamu lebih bermanfaat, lebih berkembang dengan syarat melepaskan dulu semua hal yang berhubungan dengan perasaan negatif kamu. Sehingga kamu nanti bisa melihat secara objektif bahwa ketika kamu berhadapan dengan orang-orang yang narsistik seperti ini, itu banyak sekali ya. Di luar sana, di belahan macam dunia, akan pasti ada orang-orang narsis. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kamu menyikapi realita yang ada, dan bisa melepaskan hubungan kamu saat ini, bahkan kalau misalnya kamu punya hubungan relationship bersama pasangan yang narsistik, pertemanan yang narsis, realita adalah cerminan dari dalam diri kita. Sehingga, kenapa kita bisa bertemu dengan orang-orang yang narsis? Karena kita yang mengundang diri mereka. Oleh karena itu bahwa saya ingin undang kamu kepada sebuah pemahaman untuk bisa melepaskan hubungan kamu yang toksik, kalau orang bilang sekarang, yang sangat meracuni lingkungan kamu, kehidupan kamu dari yang namanya narsistik ini. Kita tidak akan bahas mengapa mereka demikian, karena kalau kita bahas, energi kita percuma terbuang. Yang pada dasarnya, kita juga udah tahu kalau orang-orang narsis ini, mereka punya konsekuensi yang sangat berat. Mereka tuh sudah mati rasa. Jadi karena bukan mereka itu tidak bisa memahami orang lain, tapi mereka memutuskan karena sering memendam. Akhirnya ketika memendam, muncullah fenomena ketidaksadaran. Nah, sebaliknya kita ini ingin sadar, kita ingin berkesadaran, sehingga intuisi kita bekerja, otak kita, logika kita, bahkan sinkronisasi, sinergi kita bekerja untuk mendapatkan manfaat keberlimpahan dan berdaya bagi kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, ingat bahwa ketika kamu sekarang merasa menjadi korban, salah satu yang paling penting adalah stop menjadi korban. Cara pandang kamu diubah, pertimbangan untuk membuat diri kamu sekarang adalah orang yang bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran kita agar dengan otomatis kita akan juga dijauhi oleh orang-orang yang narsistik. Mereka itu kan seperti lintah darat. Oh, padahal aku selama ini dihakimi, dituding, diperlakukan secara buruk oleh orang-orang seperti itu. Tapi apa manfaatnya? Untuk mereka nggak ada. Dan justru bermanfaat bagi kita. Kita menjadi lebih strong, lebih kuat, dan lebih bisa memaknai keadaan ini dengan cara-cara yang positif. Dan mendapatkan lebih banyak hal yang membuat kita lebih berkembang lagi. Nah, kalau misalnya kamu masih belum bisa melepas beban, saya undang kamu ke dalam grup Telegram. Jadi nanti kamu bisa ikut mendengarkan materi-materi saya yang ada di dalam Telegram, ataupun bisa daftar ikut private coaching dengan saya, sehingga kalau kamu belum bisa melepaskan beban emosional kamu secara mandiri, saya bisa membantu kamu. Tapi yang paling penting adalah, saya ingin jelaskan juga, sebenarnya untuk membuat kita berkesadaran, cukup dari diri kamu sendiri, dengan niat dan meyakini bahwa, mulai detik ini, hingga seterusnya, saya berdaya, saya mandiri, saya bisa melakukan aktivitas yang membuat saya lebih berkembang secara sendiri, gitu. Karena sebenarnya pengembangan diri itu tidak harus mahal-mahal. Yang dilakukan oleh motivator, inspirator adalah menunjukkan bagaimana cara kamu bisa lebih berkembang. Jadi bukan saya yang hebat atau bukan terapis yang hebat, tapi kamu yang hebat agar kamu bisa melebihi ekspektasi kamu. Melebihi apa yang kamu pikirkan. Karena pikiran kamu, perasaan kamu itu bukan kamu. Yang sejatinya kamu itu adalah yang ada sekarang. Yang sebenar-benarnya ada. Jadi kalau kamu masih menganggap bahwa
pikiran kamu adalah kamu, perasaan kamu, aku sakit hati, aku dendam, aku dijahati oleh orang-orang yang narsis seperti ini. Stop dulu seperti itu, stop menganggap kamu sebagai korban. Ingat, karena perasaan itu yang menarik orang-orang yang narsis ini datang ke kehidupan kamu. Ketika kamu pertama kali dihadapkan dengan orang-orang yang narsis seperti ini, apa reaksi kamu yang muncul? Mungkin sakit hati, mungkin ke-trigger, dan lain sebagainya. Ketika perasaan itu tidak kamu maintain, tidak kamu regulasi, maka akan terus seperti itu. Dan secara otomatis, pikiran kamu juga akan terus membawa orang-orang yang narsis ini ke dalam kehidupan kamu. Bahaya kan? Itulah bawah sadar. Jadi, coba kamu pertimbangkan kembali apa yang saya katakan. Tidak harus percaya dengan saya. Makanya saya ingatkan juga, bukan saya memberikan inspirasi, tapi kamu sendiri yang memberikan kesadaran kamu inspirasi. Contohnya adalah ketika saya bilang A, bisa jadi yang kamu dapatkan bukan A, tapi dapat inspirasi B. Jadi yang menunjukkan kesadaran itu, menunjukkan jawaban inspirasi, ternyata diri kamu sendiri. Mungkin bisa jadi memang saya membantu kamu. Tapi kembali lagi, sebenarnya semua itu berada di diri kamu sendiri. Oleh karena itu, sekarang kita coba pertimbangkan untuk melepas semua beban-beban yang ada dalam diri kita secara mandiri. Kalaupun belum bisa saya bantu. Nah, saya juga tawarkan jika belum bisa, coba aja dulu masuk ke grup Telegram saya itu. Di situ ada free healing masterclass. Jadi ketika nanti ada waktunya yang sempat ya, kurang lebih minimal saya punya rencana sebulan sekali. Kita adakan rutin ya, free masterclass. Jadi gratis total, nggak ada berbayar, tapi kamu bisa bercerita, kamu bisa tahu, atau mau ikut private coaching. Kita bisa secara mandiri kok, menyembuhkan diri kita sendiri, memulihkan diri kita sendiri, bahkan secara otomatis nanti orang-orang narsis hilang dari hidup kita. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.